Holy Lover yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kru pengurus dari Holy Channel meminta saya selaku Ketua MD menyampaikan kesaksian pelayanan saya. Saya harap ini tidak ada motivasi lain, tapi dengan kerendahan hati saya menyampaikan salam dalam kasih Yesus Kristus. Saya akan memberikan kesaksian pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan keluarga di GPDI Ebenezer Jalan Sempurna nomor 10 Desa Cinta Damai, Kota Madya Medan, Kecamatan Helvetia. Pada tahun 1974 saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk terjun ke ladang Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya berangkat dari Kota Padang menuju ke Medan, dan saya TC di GPDI Maranatha Medan, Jalan Es Parman 63, yang digembalakan oleh Ibu Pendeta Senior Pendeta RN Sorongan Wakari. Pada tahun 1975, setelah saya TC, kurang lebih setahun, saya dikirim ke Sekolah Alkitab Purbasari angkatan kelima. Setelah tamat, saya kembali praktek ke GPDI Maranatha hingga tahun 1977. Kemudian saya dikirim ke Sekolah Alkitab Beci Batu Malang dengan pesan, kamu harus praktek di Jawa. Akhirnya selesai saya Sekolah Alkitab, saya praktek di Batu Ceper, Tangerang, Jawa Barat. Tahun 1978 setelah saya praktek, saya pulang ke Sumatera. Saya diminta oleh Pendeta Dewi Peterson untuk menjadi staf dan guru di Sekolah Alkitab Purbasari Pematang Siantar. Dan ketika itu yang menjadi pimpinan SAP adalah Pendeta Dewi Peterson Junior. Dan tahun 1979, jadi dua angkatan saya menjadi staf, saya pamit, saya kembali ke GPD Maranatha. Saya punya visi misi adalah menjadi seorang gembala, dan saya praktek lagi di sana. Tahun itu juga saya ditugaskan oleh Ibu Wakari Senior mengajar sekolah minggu di Kampung Lalang, di tempat saya melayani saat ini. Kemudian pelayanan itu dimulai dengan 4 anak sekolah minggu di rumah Ibu Parsadan Stepu. Dia begitu respect, begitu mendukung, dan setelah beberapa bulan anak-anak itu bertambah mencapai sampai 150 anak. Karena gereja di situ jauh semua, jadi anak-anak dari HKBP, GBKP, mereka sekolah minggu dengan saya. Dan tahun 1980 saya menyampaikan kepada Ibu Gembala, saya mau berkeluarga, dan tanggal 16 Oktober 1980 saya menikah dengan Piurlan Deborah Ritonga almarhum. Tuhan mengaruniakan kami 3 anak, ya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang pertama Krisanti Gojali, yang kedua Christian Gojali, yang ketiga adalah Christina Gojali, dan mereka telah menyelesaikan studi dan mereka sekolah Alkitab dan mereka sudah menjadi hamba Tuhan, dan Christian sekarang menjadi wakil gembala. Kami mulai dengan kontrak rumah di Perintisan itu pada tahun 1984. Ya, cukup berat, tidak ada listrik, tidak ada leding, ya, kalau hujan banjir. Dan pada tahun itu anak-anak ini kembali ke gereja masing-masing. Akhirnya saya berubah visi, bukan hanya kepada menangkan anak-anak sekolah minggu,
tapi saya mulai menangkan jiwa yang dewasa. Maka satu persatu saya menangkan. Yang kedua, di samping rumah saya itulah saya menangkan. Dan sampai mereka setia mengikut Tuhan. Dan setelah bertambah jiwa, kami berpikir untuk mencari tapak gereja. Dan ketika itu rasanya mustahil. Dan kami mulai berusaha, berdoa, puasa, mengumpul dana, akan membeli pertapakan yang siogianya 5 kali 40, tapi akhirnya berubah menjadi 10 kali 40. Gaji ibu saya sebagai pembantu 2 tahun itu dijadikan modal, ditarik sekaligus. Gaji saya sebagai guru agama selama 2 tahun itu dilimpahkan dengan mencicil mengambil uang ke bank. Dan bersama jemaat yang ada, kita kumpul sampai 1,4 juta. Uang itu kurang 600.000, sudah mentok, tidak tahu kemana. Dan tanggal pelunasan tinggal 1 bulan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat 1 bulan, Tuhan pakai seorang anak Tuhan menutupi yang kurang, yang 600. Akhirnya terbelilah pertapakan itu. Nah, soal membangun tidak terpikirkan. Tiba-tiba tahun itu ada seorang anak Tuhan singgah ke rumah saya, ada masalah anaknya di penjara Tanjung Kusta, kami sama mengurus, dan besoknya anaknya itu keluar karena dia tidak bersalah, dia difitnah. Dan bapak ini, keluarga ini, seminggu lagi dia balik, dia mengantarkan bantuan. Disitulah kami mulai membangun dengan ukuran 8 kali 18 meter. Dan pada tahun itu juga kami sudah bisa tempati untuk ibadah, tempat tinggal secara darurat, walaupun belum siap sempurna. Secara pelan tapi pasti Tuhan pertambahkan jiwa-jiwa, dan gereja itu mulai penuh. Ya, tidak muat lagi ukuran 8 kali 18. Tahun 1990 Ibu Setepu dia diserang penyakit kanker ganas. Kami doakan, dia lolos, dia sembuh, dan dia bernasar akan memberikan rumahnya. Saya tidak setuju. Akhirnya di sebelah gereja ada rumah yang dijual dan dia beli. Ukuran tanahnya 5 kali 40. Dia beli cash dan itu menjadi milik gereja. Akhirnya gereja itu kita bangun, kita rehab menjadi 12 kali 18 meter. Dan Tuhan pakai jemaat membangun, dan Tuhan pakai juga burung gagak. Banyak orang-orang yang saya tidak duga dari gereja lain. Ada seorang manajer bank ya mendukung ya, dan akhirnya selesailah pembangunan itu walaupun tidak sempurna. MD Wakari minta, Pendeta Dr. MD Wakari minta supaya itu diresmikan. Walaupun belum selesai, maka beliau meresmikan pada bulan Mei 1996. Di bidang organisasi saya ikut berkecimpung. Tadinya saya tidak suka, saya ingin murni jadi seorang gembala. Tapi oleh Pak Wakari saya diajak untuk masuk di organisasi, maka saya diangkat menjadi ketua daerah Pelnap GPD Sumut Aceh selama 1 periode. Setelah itu saya diangkat menjadi bendahara Majelis Wilayah GPD wilayah Medan yang sekarang 10 wilayah, dulu 1 wilayah. Kemudian ketika beliau menjadi ketua MD berikut, saya diangkat menjadi Biro PWJ MD Sumut Aceh dan Biro PI MD Sumut Aceh 1 periode. Jadi saya 2 periode bersama beliau. Dan kemudian Ketua MD Subakti mengangkat saya menjadi bendahara MD GPD Sumut Aceh selama 2 periode. Dan oleh kehendak Tuhan, keinginan Tuhan yang saya nggak pernah mimpi, yang saya tidak mengharapkan, saya ini orang kerja. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerja sekuat tenaga.
dan Tuhan mengangkat saya menjadi Ketua MD GPD Sumut Aceh periode 2017 sampai 22 yang saya sudah laksanakan menjalani kurang lebih 3,5 tahun. Menjadi Ketua MD Sumut Aceh periode ini adalah karunia Tuhan. Dan saat ini oleh kemurahan Tuhan saya juga menjabat selaku Ketua PGP Sumut Aceh periode 2019 sampai 23. Tapi sebelumnya saya pernah menjabat Ketua PGP Kota Medan selama 2 periode. Akhir kata dari kesaksian saya ini, biarlah segala kemuliaan kepada Tuhan. Saya ingin di hari yang Tuhan masih beri saya bernapas, sehat, bisa melakukan apa saja, maka saya selalu berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selama hamba bernapas, saya ingin melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang saya sangat prioritas adalah sebagai gembala di gereja lokal yang Tuhan percayakan. Sekarang kami ibadah ada 5 gelombang, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kami akan terus membangun, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Doakanlah saya supaya sehat, ya selama Tuhan percayakan saya akan mengerjakan pekerjaan Tuhan yang terbaik. Segala hormat, biarlah kesaksian saya ini menjadi motivasi, menjadi dorongan bagi teman-teman saya, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis, kepada generasi muda, ya bukan harus belajar dari saya, tapi kiranya kesaksian saya ini menjadi perenungan bagi Anda. Tuhan memberkati. Holy Lovers, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.